Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung tahun 2011 hingga 2018. Selamat siang Prof Gayus, sehat Prof? Mbak Arista. Baik, Prof, ini kira-kira apa saja sih pertimbangan yang akan Hakim gunakan untuk menjatuhkan vonis terhadap Verdi Sambo pada hari ini? Yang pertama tentu unsur-unsur yang memenuhi pasal didakwakan, yaitu 340, kemudian sandingannya 338 ya. Ini dua hal mengenai dakwaan yang dipakai oleh hakim untuk menyandingkan unsur-unsur perbuatan. Dan kalau saya mengatakan 340 terpenuhi, artinya memang sudah memenuhi unsur untuk kena 340 perencanaan karena ada persiapan-persiapan. Hanya yang saya perlu dan saya belum dengarkan adalah motif sudah ditemukan, yaitu ada persiapan, tetapi dasar motif itu belum, karena disebutkan karena adanya telepon dari istrinya yang juga sebagai terdakwa di perkara ini menelpon mengatakan ada kekerasan seksual dilakukan oleh korban. Itu yang pertama. Kemudian JPU bergeser kepada tidak ada perkosaan, tapi yang ada perselingkuhan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dan fokus hakim nanti sebagai unsur dari dasar perencanaan. Itu kalau ditanya kepada saya, hakim melihat apa? Melihat itu dulu sebagai unsur. Oke, sementara itu Prof Gayus, untuk jaksa penuntut umum Verdi Sambo ini kan menuntut penjara seumur hidup. Apakah hakim akan memvonis sesuai tuntutan jaksa? Ada kemungkinan nggak justru lebih tinggi nantinya pada saat vonis? Bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah ya. Sebagai saya orang yang pernah bertugas di bidang itu, tentu ada dua hal ya, bisa lebih, bisa sama, dan bisa lebih rendah. Ini kira-kira nanti tergantung bagaimana musyawarah hakim itu dengan dasar bukan saja hal-hal menyangkut kepada terpenuhinya pembuktian, tetapi hal-hal lain. Juga di samping itu hakim juga disyaratkan untuk mempertimbangkan kebenaran dari sosiologis yang berkembang di masyarakat. Apakah benar ada aliansi-aliansi itu menyuarakan, apa bukan itu intervensi dan sebagainya. Karena membuat surat juga kepada ketua majelis aliansi kampus itu disebut sebagai aliansi dosen atau guru besar ya, aliansi akademisi Indonesia. Nah, ini membuat surat juga. Nah, apakah ini, kalau bagi saya tidak perlu dipedulikan karena itu intervensi ya, meminta lebih ringan, lebih berat yang tidak bisa menjadi bagian dari social justice ya. Kalau ada sosial tidak seperti itu. Kalaupun menyurat mungkin ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, bukan ke Ketua Majelis seperti itu. Nah, itu kebenaran sosiologis yang perlu diteliti oleh hakim. Tapi sementara itu Prof Gayus, kalau misalkan mungkin Anda masih mengingat keterangan ataupun statement dari Verdi Sambo yang akhirnya ia menyampaikan baik saya akan bertanggung jawab. Apakah ada kemungkinan dari statement itu jadi bisa mempertimbangkan ini majelis hakim, oke, dia sudah mengakui dan untuk vonis hukumannya akan sesuai atau justru lebih tinggi atau lebih rendah daripada putusan vonis yang nantinya akan diputuskan majelis hakim? Bagi saya statement itu tidak ada artinya di bidang kajian hukum ya, karena kalau itu diperhatikan menjadi masalah memberat meringankan, nanti semua orang ada yang bersifat bemper-bemper untuk orang lainnya. Oh, saya bertanggung jawab atas orang itu, tidak bisa begitu. Hakim akan secara objektif memutuskan pengakuan-pengakuan seperti itu ya boleh saja didengar, tapi tidak sangat mempengaruhi yang signifikan, karena kalau ini dipakai sebagai salah satu ukuran nanti banyak orang yang melakukan seperti ini. Para terdakwa itu mengambil alih, ini kan banyak terdakwanya, ini ada 5, saling mengambil alih posisi. Dan ini tidak pernah menjadi sebuah ketentuan dalam memutus perkara. Boleh saja orang memasang badan, mengaku, mengambil alih, tapi kebenaran yuridis yang lebih ditekankan untuk dipakai sebagai bentuk keadilan hukum, ya, sebagai legal justice untuk bagaimana hukum itu mengatur ya. Memasang badan untuk orang lain tidak pernah menjadi pertimbangan. Sementara itu Prof, ini dari keluarga almarhum Yosua hadir di persidangan, apakah ini nantinya juga akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menilai ataupun untuk memutuskan seadil-adilnya?
Saya pikir tidak ya, tidak mempengaruhi sama sekali walaupun telah memaafkan atau saling memaafkan. Ini hukum pidana yang mengatur bahwa saling memaafkan atau mediasi bentuknya itu untuk perkara-perkara ringan ya di atas 2 tahun, malah di KUHP nanti di atas 4 tahun. Maksud saya maksimal 4 tahun dan tidak boleh untuk kejahatan melawan negara dan sebagainya syaratnya. Itu tidak dimungkinkan saling memaafkan terus hapusnya atau kurangnya hukuman, tidak ya. Itu korban itu bukan selalu satu-satunya orang dalam perkara ini ya. Dalam sebuah perkara pidana atau peristiwa pidana itu yang menjadi korban adalah korban. Tetapi juga ada pelaku, ada juga pelaku itu berkaitan, bertanggung jawab. Kemudian ada negara, jadi negara itu nggak dinafikan, dikesampingkan. Mereka damai selesai. Yang ada batasan-batasan hal seperti itu. Untuk perkara ringan maksimal 2 tahun. Ancaman hukuman baru boleh itu saling berdamai untuk pidana. Baik. Pak Gayus, ini sepertinya Majelis Hakim sudah memasuki ruangan persidangan dan persidangan sudah dimulai. Nanti kita akan kembali berdiskusi, Pak Gayus. Pemirsa sama-sama. Terima kasih banyak Pak Gayus. Ya pemirsa, sama-sama kita akan saksikan perjalanan persidangan pembacaan vonis dari terdakwa Ferdy Sambo.